Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita mau mulai ibadah kita yang kedua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian dengan segenap hati kita, dengan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya.
ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk memuji menyembah Engkau. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu bukan hanya membuat ibadah ini menjadi spesial, tapi kehadiran-Mu akan melawat, menjamah, menjangkau pribadi-pribadi kami. Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu apa yang sedang kami kumpulkan, Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Tapi kami tahu Engkau sedang memeluk kami. Kami tahu Engkau sedang bersama-sama dengan kami. Urapi hamba-hamba Tuhan, urapi kami semua, sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sebuah kepastian, kami pulang dengan pengharapan yang baru yang dari Tuhan, kami pulang dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tidak ada pribadi yang tidak dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Pujian dan penyembahan kami hari ini hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih bangkit berdiri, boleh lihat sekeliling, boleh melambaikan tangan. Lambaikan tangan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan dengan selamat.
kami percaya Kau Allah yang sama, Kau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau
siap mendengar, kami siap melakukan, kami siap mengaminkan apa yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih kami dapat memuji menyembah Tuhan. Terima kasih kami dapat mendengarkan isi hati-Mu untuk kami bersama-sama kerjakan. Urapi sekali lagi hamba, urapi semua jemaat-Mu yang hadir hari ini. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, kami dapat merenungkan, kami dapat melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus hamba menyerahkan Roh Kudus pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang menurut saya sebuah judulnya, bentuknya dalam sebuah pertanyaan. Pertanyaannya dan juga akan menjadi judul khotbah pada ibadah yang kedua ini adalah, apakah Allah menghendaki kita menjadi orang baik? Sekali lagi, apakah Allah menghendaki kita menjadi orang baik? Sebelum kita bahas lebih lanjut dan kita jawab dari pembahasan ini, kita buka saja Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 maksud saya. Dikatakan pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kalau saudara lihat, bisa menebak dan bisa menjawab pertanyaan yang menjadi judul khotbah saya, apakah Allah ingin Anda dan saya menjadi orang baik? Satu jawaban yang mengejutkan kita ketika saudara baca dari hasil pembicaraan dari orang yang bertanya ini dan jawaban dari Tuhan Yesus, saudara bisa lihat, dikatakan satu jawaban yang mengejutkan saya dan mengejutkan saudara adalah Allah tidak menghendaki kita menjadi orang baik. Saya harap sudah selesai. Allah tidak menghendaki saya, menghendaki saudara hanya orang baik. Tuhan tidak ingin kita hanya terlihat sekedar orang baik saja. Karena hanya terlihat orang baik belum tentu menjadi orang baik. Belum tentu kita baik, hanya terlihat menjadi orang baik. Oleh sebab itu kita bandingkan Mazmur 32. Ini dari Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia menyadari dosanya dan mengakui dosanya. Dengan Batseba ya. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dikatakan dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Dari Mazmur, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat yang Tuhan mau dari kita bukanlah kita terlihat baik, tapi yang Tuhan mau dari kita adalah bersikap jujur kepada Dia. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita,
Apakah kita penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kesalahan, penuh dengan hal-hal yang menjijikkan, penuh dengan hal-hal yang kotor, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan buat dirimu seperti terlihat baik, tapi Tuhan mau seperti Mazmur yang Daud alami, dia lebih baik, saudara dan saya, bersikap jujur terhadap Tuhan. Ketika Daud berdosa, Daud datang dengan pengakuan, Daud datang dengan penuh kejujuran. Ketika Daud melakukan dosa dengan Batseba, 2 Samuel pasal 12 ayat 13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ini pengakuan Daud kepada Nabi Nathan ketika dia ditegur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur, dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat 6, Daud dengan jujur menjelaskan ketidaksempurnaannya, dengan jujur menjelaskan, mengakui pelanggarannya, dengan jujur mengakui dosanya, dengan jujur mengakui kesalahannya. Dengarkan ini baik-baik. Pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita tidak akan hilang karena dunia, karena orang berhenti membicarakan kita. Sekali lagi saya katakan, dengarkan ini baik-baik. Pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita tidak akan hilang karena dunia, karena orang lain berhenti membicarakannya. Atau karena Anda berhasil menampilkan diri Anda sebagai orang baik. Oleh sebab itu Tuhan memang tidak menginginkan kita hanya terlihat menjadi seorang yang baik saja. Tapi sebenarnya tidak baik. Coba kita buka, kalau saudara mau, contoh yang kedua yang lebih menarik, saudara-saudara lihat. Lukas pasal 18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 14 dikatakan, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku. Tidak, tetapi pemungut cukai itu, orang kedua, berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Ayat 14 hasilnya dari 2 orang ini, saudara. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang. Orang ini mana? Pemungut cukai yang ayat 13 itu. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat-ayat ini menjelaskan ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi dan pemungut cukai. Kedua orang ini memiliki kesamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Saudara bisa bayangkan, kalau ini dikisahkan di dalam masa sekarang, ada 2 jemaat, ada 2 golongan jemaat yang datang ke dalam gereja. Kalau saudara lihat, mungkin 2 jemaat itu memiliki gereja yang sama, memiliki liturginya sama, tujuannya datang ke gereja sama seperti orang Farisi dan orang pemungut cukai, yaitu berdoa. Sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, beribadah gitu ya. Tujuan datang ke gereja sama. Keduanya berdiri saat berdoa. Saudara bisa lihat, saudara sama-sama kusuk. Kalau disuruh berdiri, sama-sama berdiri. Disuruh duduk, sama-sama duduk, gitu ya. Bentuk ibadahnya sama, pujiannya sama, pengkhotbahnya sama, singernya sama, pemain musiknya sama. Baik itu WL-nya sama, worship leader-nya sama, semua pemain bassnya, pemain keyboardnya sama, multimedianya sama, yang merekam juga ibadah sama, semuanya sama, saudara-saudaraku. Tapi saudara lihat nih, yang satu orang berdoa, kalau saudara lihat, satu orang yang datang itu berdoa untuk mengucap syukur.
Yang seorang lagi berdoa untuk memohon. Saudara bisa lihat ayat-ayat yang baru saya baca. Kedua orang ini sama-sama juga berdoa kepada Allah yang sama. Menyebut nama Allahnya sama. Tujuannya juga datang kepada Allah yang sama. Dan berdoa juga kepada Allah yang sama. Tetapi reaksi Allah kepada kedua orang ini sangat berbeda. Saudara bisa lihat. Yang seorang menerima pembenaran dari Allah, yaitu pemungut cukai. Sedangkan yang seorang tidak, yaitu orang Farisi. Yang lebih mengherankan adalah justru orang yang berdosa itu yang pulang mendapatkan pembenaran, yang pulang mendapatkan berkat, yang pulang mendapatkan pemulihan, yang pulang mendapatkan masa depan, yang pulang mendapatkan kesegaran, yang pulang mendapatkan janji Tuhan. Justru orang berdosa, bukan orang yang kelihatan baik. Kalau saudara lihat, orang Farisi yang kelihatannya baik, tapi menerima penolakan dari Allah. Sedangkan orang berdosa menerima berkat dari Allah. Baca Lukas pasal 18 ayat 12 sampai dan ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lali. Aku bukan pezina. Aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari hasil penghasilan, dari segala hasil penghasilanku, dikatakan. Apa yang dilakukan orang Farisi ini saat datang ke bait Allah untuk berdoa, seakan-akan tidak terlihat orang jahat, tidak terlihat kekurangannya. Semuanya baik yang dia daftarkan. Saudara, pertama, karena dia katakan orang Farisi itu datang dengan mengucap syukur. Salah nggak datang ke gereja mengucap syukur? Nggak salah, malah itu lebih baik. Dia menjelaskan bahwa dirinya terlihat baik, kondisinya terlihat baik. Karena apa? Karena dia bukan perampok. Karena dia bukan orang lain. Karena apa? Karena dia bukan pezina. Karena apa? Karena dia bukan pemungut cukai. Karena apa? Karena dia seorang yang berpuasa 2 kali seminggu. Hebat, keren. Yang lain lebih hebat lagi. Karena dia seorang yang memberi 1/10 dari segala penghasilannya. Mungkin dia lebih rohani daripada kita, saudara. Dia terlihat baik-baik saja. Di mana letak kesalahan orang Farisi ini? Cara dia melihat dirinya sebagai orang baik, tetapi tidak jujur. Tuhan ingin kita jujur. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa hancur pun kita, seberapa dalam pun kita jatuh. Daud tuh dalam jatuh. Yang Tuhan mau kita jujur, bukan terlihat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia merasa lebih baik dari orang lain, orang Farisi ini. Sehingga dia, banyak orang Kristen di masa sekarang seperti orang Farisi ini. Ketika kita melihat, menemukan orang lain kurang baik daripada kita, dan kita menggunakan mereka sebagai standar perbandingan kita dengan dia, lalu kita katakan, menyimpulkan, saya lebih baik daripada dia. Oleh sebab saya lebih baik daripada dia, saya ini orang baik. No, tidak boleh begitu cara membandingkan kita orang baik atau tidak. Orang Farisi ini melihat, saya ini bukan perampok, ini pemungut cukai perampok. Saya ini berpuasa, pemungut cukai nggak pernah puasa. Bukan apple kayak gitu, saudara. Bukan perbandingannya, bukan begitu. Banyak kita begitu lakukan. Jadi ketika kita melihat dia kurang baik dan saya lebih baik daripada dia, langsung saudara katakan, saya ini orang baik. Karena kita bandingkan dengan dia. Belum tentu kalau kita bandingkan dengan yang lain, kita ini lebih rusak daripada dia. Lebih berdosa daripada dia. Lebih hancur daripada dia. Gitu kan? Saya lebih baik daripada Anda. Jadi saya tentu orang baik. Inilah cara pandang yang di kacamatanya orang Farisi. Tapi saudara tahu, dia tidak dibenarkan oleh Allah. Tidak diberkati oleh Allah. Sedangkan pemungut cukai ini, kalau saudara baca ayat
13 ayat 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara-saudaraku, nggak ada yang terlihat baik. Dia bukan seorang yang berpuasa 2 minggu sekali. Orang pemungut cukai ini yang datang ini, yang mengakui bahwa dia orang berdosa, yang mengakui bahwa dia adalah orang yang rusak, orang yang hancur, orang yang tidak berkenan kepada Allah. Ketika dia datang, dia dikatakan dia bukanlah seperti orang Farisi yang berpuasa 2 kali seminggu, yang memberi persepuluhan dari segala penghasilannya. Tidak ada yang baik yang dapat kita lakukan, yang kita lihat dari orang pemungut cukai ini. Dia bukan seorang yang berpuasa 2 kali seminggu. Dia memang bukan seorang yang memberi persepuluhan dari segala penghasilannya. Memang pemungut cukai ini tidak sempurna. Dia seorang yang berdosa. Tetapi saudara-saudaraku, dia jujur kepada Tuhan. Itu yang penting. Dia jujur bahwa dia memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan buat kita seakan-akan berkenan. Jangan buat kita seakan-akan baik. Jangan buat kita seakan-akan semuanya adalah orang yang paling suci. Datanglah dengan jujur kepada Tuhan. Tuhan buat perumpamaan ini supaya perumpamaan ini memberi kita suatu pintu yang besar bahwa kejujuran itu penting. Bukan terlihat baik, tapi sebenarnya kita tidak jujur siapa kita di hadapannya. Daud melakukan kejujuran. Ketika dia jujur, saudara-saudaraku, dengan keberadaannya, lalu Tuhan dikatakan apa? Dia pulang pemungut cukai, dia pulang dibenarkan oleh Allah. Sama-sama datang ke gereja yang sama. Sama-sama duduk di bangku yang sama mungkin. Warnanya sama. Sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang sama. Sama-sama melayani di dalam minggu yang sama. Sama-sama dengar khotbah yang sama. Tetapi terkadang kita pulang tidak sama apa yang kita terima. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita seperti orang Farisi. Saudara pulang tidak dibenarkan oleh Tuhan karena ketidakjujuran kita. Kita mau seperti orang pemungut cukai. Sekalipun kita jatuh berkali-kali, selama kita datang kepada Tuhan dan mengakuinya dengan jujur, kita pasti pulang dengan apa? Dibenarkan oleh Allah, diberkati oleh Allah, dijamah dan dimuliakan. Kemuliaan Allah nyata bagi kita. Kita tidak perlu datang kepada Bapa membungkus hidup kita supaya terlihat kudus, padahal kita kotor di hadapan. Datanglah kepada Tuhan, saudara-saudara. Tidak peduli siapa kita hari ini. Jujurlah, katakan kepada Dia siapa kita. Tuhan mau kita benar-benar. Jadi tidak lagi, saudara, parameter kita menjadi orang baik tidak lagi orang lain, tetapi Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mau kita hanya terlihat baik karena ketidakjujuran kita dari sesungguhnya, tapi Tuhan mau kita jujur hari ini. Daud melakukannya dan dibenarkan oleh Tuhan. Pemungut cukai melakukannya dengan jujur, mengakuinya dengan jujur, dan pulang dibenarkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan saya berpikir doa dari pemungut cukai ini dijawab. Karena apa? Ketika dia mengaku dosanya, Tuhan benarkan dia. Tuhan ampuni dosanya. Saudara-saudaraku, apakah saudara mau pulang dengan seperti orang Farisi tanpa dibenarkan? Karena kita begitu berhasil memakaikan sesuatu yang terlihat supaya kita terlihat baik. Iman kita, kerohanian kita
terlihat baik. Sebenarnya kita tidak sedang baik. Datang pagi ini jujur di hadapan Tuhan, dan kita mau sama-sama dibenarkan oleh Allah. Amin. Mari pemimpin pujian datang bersama-sama dengan saya. Dari dua contoh ini dapat kita melihat apapun keadaan kita ketika masuk ke dalam ruangan ini, tidak peduli seberapa kotor kita, tidak peduli seberapa najis kita, tidak peduli seberapa jahat kita, datang dengan jujur di hadapan. Kita dibenarkan bukan karena kita berpuasa 2 kali seminggu. Kita dibenarkan bukan karena kita memberi 1/10 dari segala penghasilan kita. Kita dibenarkan bukan karena kita seorang perampok, atau bukan orang lain, bukan pezina, bukan pemungut cukai. Tapi sekarang ini kita dibenarkan karena kejujuran kita di hadapan. Haleluya. Haleluya. Hatiku percaya. Izinkan dia menjamah kita Tuhan tidak minta engkau melaporkan segala prestasi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala prestasi. Tuhan tahu persembahanmu berapa tiap minggu. Tuhan tahu berapa persepuluhanmu setiap minggu. Katakan sekali lagi, hatiku percaya. Tuhan tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Dan Tuhan mau kejujuran kita. Jujurlah di hadapan Tuhan, supaya kita pulang pada siang hari ini dibenarkan oleh Allah, diberkati oleh Allah, dipulihkan oleh Allah, dijamah oleh Allah, kembali dipeluk oleh Allah, dan disertai oleh Allah. Selalu katakan sekali lagi, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya.
bangun hatimu hari ini. Sehingga hari ini hatimu berkenan di hadapan. Engkau menerima perkenanan dari Tuhan. Darah Yesus membasuh. Darah Yesus membasuh. Sehingga engkau adalah orang-orang yang jujur. Bukan hanya terlihat baik, tapi sebenarnya kita seperti orang-orang Farisi. Lebih baik engkau seperti pemungut cukai, tapi jujur di hadapan Tuhan. Pulang mendapatkan perkenanan, pembenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk firman. Terima kasih tanganmu tetap terbuka buat kami. Terima kasih engkau hari ini memelukkan. Terima kasih janji-janjimu kembali kami dapat raih. Berkat-berkat-Mu yang besar kembali menjadi milik kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Engkau sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Engkau pulang dan sudah dibenarkan oleh Allah. Angkatlah tanganmu dan mulailah lihat Allah. Pandang Dia, karena Dia sedang memandang engkau dan saya. Tangannya sedang terangkat untuk memberkatimu dan memberkati saya. Oleh sebab itu pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, melingkupi dan memberkati engkau hari ini sampai Maranatha. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.